Berat sih. Berat ya? Berat. Untuk jadi pemimpin Indonesia berat. Baru mulai aja udah kayaknya susah nih ya. Iya, baru mulai. Iya, baru mulai kan. Udah dari ribet. sana sini gitu ya. Padahal bapaknya presiden. Ribet. Iya, jadi baru ribet. mulai betul. Sore Pak Tommy, Sore. ketemu lagi kita ya. Iya. Kemarin kita Ketemu udah lagi ya. ngobrol-ngobrol dari kulit nih. Ya. Jadi sekarang kita mau coba untuk gali lebih dalam lagi biar kita bisa lebih detail lagi nih ya. Ya. Dan hari ini tampilannya Bali banget nih. Ya. Ya, karena kita tinggal di Bali kan. Yoi. Ya. Jadi semua santai di sini, suasana juga asik banget. Sawah, pohon kelapa, Ya. ayam, salah jam waktunya ya. Iya, salah jam ayam. Cuman sorry nih agak berisik karena lagi ngebajak sawah nih. Traktor ya. Iya, nggak apa-apa. traktor, hand Kita traktor. berharmoni dengan alam gitu ya. Iya, Iya, iya. iya. Nah Pak, kemarin tuh kita sempat bahas, kayaknya ada mention mengenai 4 pilar ya Pak. Oke. Jadi kita 4 mau pilar. coba gali lagi tuh 4 pilar itu, kalau nggak salah ada dari tahun, bulan, tanggal, dan jam ya Pak ya. Betul. Bisa kita gali lebih dalam lagi gimana mengenai hal tersebut? Ya. Kan kita balik ke ilmu yang dibilang namanya pace tadi ya. Iya, Pace yang kemarin kita udah Iya. bicarain sedikit. Mm, Jadi pace itu kan mempunyai 4 pilar. mm, 4 pilar kehidupan manusia. Oke, 4 pilar itu adalah tahun, bulan, tanggal, dan jam. Mereka itu Iya. punya fungsi masing-masing nih. Iya. Ada fungsinya nih masing-masing. mm. Dari kalau kita bicara mulai dari yang kecil dulu, jam. Jam, oke. Jam itu adalah mimpi kita. Oke, jam berhubungan dengan Dengan mimpi kita, angan-angan Oke. kita, cita-cita kita, dan jangka pendek. Ambisi Rencana jangka ada di situ pendek. nggak? Ambisi ada di situ. Ada di situ, oke. Rencana jangka pendek kita untuk ke depan seperti apa. Mm-mm. Itu ada di jam. Jam, oke. Oke. Dan disebut juga namanya istana anak-anak. Karena di situ juga merupakan istana pernikahan, kawin, Oke. ya. Jadi menghasilkan anak. Mm-mm. Terus kita masuk ke tanggal. Tanggal itu Tanggal. adalah hubungan dengan pasangan hidup kita. Oke. Seperti apa hubungannya? Mm. Itu bisa kelihatan tuh di tanggal. Mm. Setelah itu kita masuk ke bulan. Nah, bulan itu adalah berhubungan dengan karir kita. Oke, tunggu sebentar Pak. Berarti tanggal ke pasangan ya? Ya, pasangan hidup. Kalau yang belum punya pasangan? Ya, tetap kalau dia nggak punya pasangan sampai misalnya dia karir terus, ya nggak ada masalah. Mm. Tetapi intinya itu adalah pasangan hidup. Jadi misalnya contoh, ya kita kan selalu bicara misalnya, oh Martin isti nih, ikatan suami takut istri, ketahuan di situ. Oh, walaupun belum punya istri tuh Iya, ketahuan. Karakternya ketahuan. Ya. Oh, nanti Ketahuan. kalau punya istri ini begini-begini sama pasangan begini Iya, gitu ya. iya. Oke, oke. Martin di atas pasangannya atau Martin di bawah pasangannya itu ketahuan di situ. Langsung ketahuan, dan itu tidak perlu si A, si B, si C, si D, enggak, semuanya pokoknya pasangan Martin di bawah dia atau Martin di atas dia gitu aja. Oke. Ada di tanggal. Oke. Di tanggal tuh ya dengan Iya, pasangan. iya. Oke. Kalau bulan, Bulan? hubungan dengan karir, Iya. hubungan kita sama bos, Hmm. hubungan kita sama orang tua, Hmm. hubungan kita sama family. Oke. Oke, itu ada di bulan, kondisinya seperti apa. Iya. Nah, masuk ke tahun adalah goal kita. Oke. Jadi begitu jamnya kita balance, seimbang, tanggal seimbang, bulan seimbang, goalnya pasti tercapai. Oke. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan seimbang nih apa nih? Seimbang, jadi misalnya contoh, Martin nih di jam, kita lihat pernikahannya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, bagaimana Martin itu merencanakan jangka pendek Martin, bagaimana lu tuh melihat apa ya, mimpi, visi lu seperti apa. Iya. Nah, ini mesti cocok dulu nih. Oke, baru kita masuk ke spouse, pasangan hidup. Oke, begitu pasangan hidupnya juga udah oke, even kita kalah misalnya sama pasangan hidup kita atau kita menang, tetap itu mesti dilihat dengan baik. Baru kita masuk ke karir, kita masuk ke orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan bos kita dan karir kita. Ini mesti balance juga, mesti cocok. Iya. Nah, baru kita bicara mengenai goal. Goal kita tercapai atau tidak. Harusnya tercapai kalau ini semua udah benar. Oke. Berarti saya masih belum nangkep nih seimbang nih. Seimbang maksudnya yang tadinya mungkin belum tahu, and then karena
bisa kebaca nih, kita jadi tahu, dan kita mempraktekkan mungkin ya, mengaplikasikan, disitulah kita mencapai keseimbangan, gitu bukan? Betul ya? Betul. Oke. Karena seimbang itu tidak bicara materi, kaya dan miskin. Seimbang adalah kita hidup harmoni. Setelah kita balance dalam hidup, kita akan hidup harmoni. Contoh, ada orang misalnya, pasangan suami istri menikah tidak punya anak. Lah, bagaimana dia berdua melakukan sesuatu atau membentuk sesuatu atau mengkondisikan sesuatu sehingga mereka tetap balance. Mereka nggak ada masalah dengan itu. Mereka bisa aja misalnya adopsi anak, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang mesti dihitung lagi tapi gitu loh. Oke. Berarti kalau pasangan ini mesti dilihat dari dua sisi kali ya. Jadi dua-duanya mendapatkan keseimbangan gitu. Karena mungkin kalau satunya yang seimbang, yang satunya masih belum dapat tuh keharmonisan itu ya. Kan yin and yang. Iya dong. Yin and yang itu adalah yang itu male, yin itu female. Jadi mesti seimbang yin and yang-nya. Jadi pasangan itu mesti seimbang. Terus yin and yang juga kita contohkan di karir, ya kan? Yang itu kita, yin itu perusahaan kita. Kita mesti seimbang dengan perusahaan kita. Juga dengan bos kita, juga dengan orang tua kita. Kita mesti seimbang. Iya, itu. Terus tadi kan di jam tuh ada yang dibilang apa tadi? Ambisi, angan-angan, mungkin ya cita-cita gitu ya Pak ya? Itu beda dengan goal ya? Yang tadi beda, goal nomor terakhir tuh tahun. Nah, yang maksudnya goal tuh apakah itu yang kemarin kita sempat singgung apa destination ya? Itu bukan? Iya, destination-nya pas jadinya. Jadi bayangin nggak sih Martin nih ya di jamnya udah ngawur gitu misalnya. Oke? Ribut misalnya di pernikahan ribut. Terus berarti di pasangan hidup di tanggal juga ribut. Gimana lu mau pulang kerja udah capek-capek sampai rumah ribut melulu. Gimana ceritanya mau sampai goal? Nah, kira-kira gitulah. Oke. Ini 4 pilar ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect. Semua orang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Dan inilah yang diusahakan untuk seimbang dengan kita melihat tahun, bulan, tanggal, dan jam. Sehingga kita jadi nggak stres, nggak depresi atau segala macam gitu. Kalau kita lagi susah, kita tetap punya harapan. Kalau kita lagi bagus, kita jangan sombong. Itu aja sebetulnya 4 pilar ini. Ada contoh kasus nggak, Pak Tommy, yang mungkin teman atau kerabat atau mungkin klien lah ya, yang datang terus sebelumnya keseimbangan ini tidak tercapai. Kemudian ketika mereka datang ke Pak Tommy sebagai praktisi metafisik ini membaca dan mereveal lah ya ke mereka, oh ini begini. Perubahan apakah misalnya yang terjadi, terus responnya mereka ketika mereka mendengarkan itu gimana nih Pak Tommy? Ya contoh misalnya gini deh, contoh paling gampang ya, misalnya klien gue yang misalnya suami istri lah taruh, suami istri. Biasanya gue pisah tuh, jadi suaminya dulu ketemu gua, istrinya suruh jalan-jalan dulu, atau istrinya dulu, suaminya jalan-jalan. Nah, gua udah lihat nih, si suami dari sisi tanggal nggak bagus. Nggak bagusnya apa nih? Gimana? Nggak bagus, si suami takut sama bininya. Bininya cemburuan melulu, ya kan? Nggak bebas geraknya nih, ya dong? Udah kelihatan tuh dari mereka punya 4 pilar. Nah, gua tinggal ngomong dulu ke siapa nih yang paling berkuasa di situ? Istri dong. Karena suaminya takut kan. Nah, gue kasih tahu istrinya, kalau lu mau suami lu sukses karirnya, lu mesti setback ke belakang. Lu mesti udah percaya. Gitu aja, percaya. Percaya sama suami lu. Lu jangan ribut-ribut. Kira-kira gitu. Karena ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan. Gitu. Berarti ada sesuatu yang mesti diubah ya? Iya dong, harus berubah. Entah itu karakter atau kebiasaan. Bukan karakter yang dirubah. Apanya nih? Bagaimana kita menghadapi apa yang di depan kita. Kalau karakter sulit banget dirubah. Tapi kalau kita mengalah kan nggak apa-apa untuk kebaikan. Nah itu. Bohong kalau ada orang yang bisa rubah karakter langsung, nggak bisa. Bohong tuh. Karena karakter itu udah dibentuk dari kecil. Betul. Itu dari kecil udah dibentuk tuh karakter. Dan itu ada di dalam diri kita. Dan itu alam juga masuk dalam situ. Alam semesta juga mengasih kita karakter. Gitu. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kitanya yang berubah. Supaya kita jangan terlampau ekstrim memakai karakter kita
jadi masa bodoh, pokoknya gue begini-gini nih. Nggak bisa gitu. Nah, itu yang berubah. Jadi saling mengerti. Itulah yang namanya balance. Dibuat balance. Sehingga kehidupan mereka itu akhirnya harmoni. Oke. Gitu. Berarti dari dalam tuh Pak ya? Dalam. Internal ya? Internal. Oke. Karena memang hidup ini ya ada faktor eksternal, ada faktor internal ya? Ya. Inilah yang dipelajari ilmu ini. Jadi 50% internal, 50% eksternal. Nah, 50% inilah yang menjadi semacam kayak dipakai oleh ilmu ini, bahwa kita sebagai manusia bisa menguasai, bisa mempelajari internal kita seperti apa. Kita mau berubah nggak? Kalau kita mau berubah, bagus. Nah, yang eksternal kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Gempa bumi, banjir, terus mendadak ada kebakaran, apalah macam-macam deh. Itu pokoknya semua bencana-bencana atau semua yang di luar kemampuan kita sebagai individu, misalnya kondisi ekonomi secara nasional, secara internasional, kita nggak bisa pengaruhi itu. Tetapi begitu kehidupan 50% internal kita bisa kelola dengan baik, ini juga bagus. Jadi kita aman nih sama yang ini. Gitu. Memang semua dimulai dari dalam sih, dan banyak orang juga yang dia mencari jati diri lah istilahnya. Nah, dengan metafisik ini sebenarnya dikasih alat bantu gitu kali ya Pak, untuk mencari jati diri itu ya. Iya. Jadi hidupnya kayak lebih terarah lah gitu, karena memang banyak orang yang bingung, masih mencari jati diri gitu, dan ketika ini dibukakan melalui 4 pilar yang tadi disebutkan, jadi enak tuh ya Pak ya, kayak meresponinya lah, gimana kita merespon terhadap istri, terhadap di lingkungan keluarga, anak-anak, sama bos, kerja gitu ya, atau kita berkarir sendiri, kita usaha sendiri, kita kan bisa tahu. Dari situ kita bisa tahu, sehingga kita jadi balance hidupnya. Sulit sih kalau kita bicara sekarang secara detail untuk si A, si B, si Z, karena orangnya juga nggak ada. Misalnya ya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara ini, biasanya kalau gue sama klien, yang pertama sekali akan gue lakukan adalah gue akan kasih tahu dia dulu bahwa lu tuh begini, lu tuh begini, lu tuh begini, biar mereka, oh iya ya, kok si Tommy tahu ya gitu. Padahal bukan si Tommy yang tahu. Gue baca itu, gitu loh. Syukur-syukur bener. Kalau salah ya udah. Bagus dong kalau salah, gitu loh. Iya dong. Malah salah nih gue. Lu yang bener gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tetapi umumnya rata-rata 80% ya bener gitu. Nah dari situ timbul kan mereka percaya dong sama gue. Nah dari kepercayaan mereka itu baru gue coba balance mereka gitu. Menjadi seimbang terus menjadi harmoni. Gitu. Berarti ya ini sekali lagi bukan kayak dukun ya Pak ya, yang baca, tapi memang ada sesuatu kan gitu tuh. Enggak. Wah lu begini ya, lu begini, ada tuh yang kayak gitu kan. Berarti ini kan yang sempat kita bahas tuh kemarin, statistik ya. Ada yang dicatat, ada tanggalnya, tahun, bulan, sampai ke jam gitu ya, dicatat. Kemudian orang yang dengan timestamp lah kita bilang ya, seperti ini punya kecenderungan untuk A, B, C, D, dan sebagainya gitu ya. 80%, kemudian nanti ditemukan lagi nih yang dari lahir timestamp yang berbeda, berapa tahun kemudian mungkin ya. Sama nih, dilihat kemiripan itu ya kemarin kalau nggak salah ya. Iya. 80% lah mirip. 80% mirip 20%-nya beda. Gitu. Iya, seru nih. Nah 80% kan gede. Iya, gede banget. Iya. 20% kan kecil dibanding 80%. Jadi bukan suatu kepastian mutlak, bukan. Tetapi lu betul kecenderungan ke sana. Nah kecenderungan itulah yang kita buat balance, kita buat menjadi lebih harmoni dalam hidup. 100% bisa nggak bisa. Ya memang sih terkadang orang bingung sama dirinya gitu, jati dirinya apa dan sebagainya. Mereka sampai naik ke gunung untuk mencari gitu ya. Sebenarnya nggak usah naik ke gunung ya, ke Kasa sini aja ya, ke tempat Tommy. Nanti dibukakan melalui 4 pilar yang tadi disebut. Gitu ya. Nah kembali lagi ke orang tersebut, mau berubah atau tidak. Tanpa perubahan nggak jadi apa-apa. Lu mesti berubah, nggak bisa.
Kalau lu bilang, ya gue begini, ya udah, mau apa, nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena semua itu harus berubah, nggak bisa enggak. Misalnya masuk ke dalam bisnis atau usaha yang salah, lu mesti berubah, berhenti lu. Balik ke sini, destination lo, tujuan hidup lo. Nah gitu. Nah orang kadang-kadang enggak, karena udah nyaman di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Itu urusan mereka, gitu loh. Iya. Berarti 80% itu boleh dibilang kalau dari tadi yang karir itu yang mana, Pak? Bulan ya. Berarti sebenarnya saya nih atau seseorang bagusnya kalau berusaha bekerja sesuai dengan bulannya dia gitu ya, yang dibaca itu ya, bukan? Sesuai dengan destination dia mesti di mana. Itu pakai angka KUA nanti, ada di tahun. Oh, ada lagi. Ya. Oke. Nanti ada tuh elemen apa. Berarti dia mesti bekerja di elemen air misalnya, elemen kayu misalnya, elemen api misalnya, elemen tanah misalnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti ada lagi nih yang namanya elemen ya, Pak ya? Ya, elemen. Oke. Urutannya kayu, api, tanah, metal, dan air. Itu elemen. Oke. Ada di dalam diri manusia menurut ilmu ini. Setiap manusia punya 5 elemen itu. Ada yang nggak punya, ada yang kebanyakan. Nah, itu implikasi ke diri manusia itu tersebut. Nah, itu yang harus kita balance. Gitu loh. Misalnya contoh nih, saya nggak punya api. Nah, saya mesti balance diri saya supaya saya lebih punya api. Jadi nggak males-malesan gitu misalnya. Ada itu semua. Iya. Gitu. Ya, saya waktu itu kalau nggak, saya sebenarnya udah tahu sih elemen saya itu air. Dan itu pun saya taunya melalui eksplorasi diri sendiri gitu. Tapi beberapa kali ya dikonfirmasi lah. Ketika misalnya saya ke Pak Tommy dan Pak Tommy bilang, oh lo nih air dan sebagainya. Cuman yang saya nggak tahu itu adalah, oh ternyata bisa kebanyakan nih airnya, apinya kurang. Kalau apinya kurang artinya begini-begini. Nah itu yang buat saya, wah menarik nih. Berarti gimana caranya kita mesti menaikkan biar balance tadi ya? Iya, biar harmonis tadi ya. Gitu ya. Iya. Misalnya contoh nih, ada orang airnya 4, misalnya, itu pakai angka tuh biasanya, 4. Apinya 0, orangnya santai melulu di rumah, nggak ngapa-ngapain, gitu misalnya. Nah ini kan mesti dikasih tahu, supaya dia lebih lebih progresif lah, lebih semangat. Nah, gitu. Kalau air itu kan untuk membuat kita rileks. Jadi misalnya kita stres, jadi orang yang nggak punya air juga jelek. Kenapa? Dia stresan pasti. Pasti stres, nggak mungkin nggak. 80% tadi. Kelihatan udah orang ya, lu stresan lu. Udah kelihatan. Nah, lu kelewat berani lu karena apinya kegedean. Akhirnya apa? Bisa buntung sendiri dia. Dimakan orang lain nanti. Serius, itu kejadian di klien-klien gua. Iya. Nah, untuk menyeimbangi ini nih, Pak. Misalnya airnya terlalu banyak gitu ya. Terus menyeimbangi dengan api. Apakah itu melalui kesadaran terus mengubah dari dalam gitu ya? Bisa, meskipun sulit. Tetapi yang paling bisa membantu adalah tools dari alam semesta. Alam semesta punya tools. Gitu. Misalnya contoh kita kebanyakan air nih, banyak tanaman lah di rumah, banyaklah buat misal tembikar dari tanah. Karena tanah itu membalance air. Kalau kita siram air di tanah, airnya surut dong, kalah dong sama tanah air. Nah kita banyaklah buat itu. Perabotan pakai kayu nih, misalnya. Jangan pakai logam, itu menghasilkan air lagi. Begitu lo pakai besi. Nah besi itu kalau dibakar jadi air, gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa dibalancekan gitu ya? Iya, kita balance dengan tools yang dikasih. Pakai baju, misalnya nggak punya api, sering-sering lah pakai baju merah, warna-warna api. Biasanya orangnya nggak tertarik tuh pakai baju itu. Kenapa? Ya emang dia karena kebanyakan air seneng kayak lu nih pakai baju biru gitu. Biru semua makanya saya itu salah. mesti dirubah gitu loh. Nanti begitu kita pakai sesuatu yang memang kita nggak punya, auranya beda. Yang dilihat orang lain tapi ya. Nggak bisa kita lihat diri kita sendiri. Gitu. Berarti ini nih yang kemarin yang memang di samping ya, yang kita mungkin nggak kelihatan, tapi
secara internal itu bisa mengubah. Kayak misalnya yang tadi, oh saya air mesti banyak dengan ornamen-ornamen kayu, kemudian pakai baju yang merah gitu ya. Itu sebetulnya sih nggak secara metafisik juga. Sekarang gini, Martin kebanyakan air nih. Tahu-tahu di rumah buat kolam renang. Makin males lu berenang aja mulu kerjanya. Santai-santai pinggir kolam renang kan jadinya. Itu kan logik sebetulnya. Mestinya nggak ada itu. Gitu loh. Nggak ada. Nggak boleh ada air lagi di sekitaran lu. Gitu. Oke. Itu logik aja. Akhirnya kita santai aja terus tuh. Berenang-berenang. Lupa sama kerjaan misalnya. Apalagi kalau tinggal di Bali. Kagak ada hari kerja, hari libur melulu. Iya kan? Mana banyak ada? Libur Bali. Iya, libur melulu. Iya. Susah kita kadang-kadang kerja. Iya. Ya memang mesti fire-nya mesti ditendang nih. Kalau yang airnya kebanyakan gitu. Betul. Kayak misalnya saya gitu. Betul. Jadi mesti banyak-banyak kayu, banyak-banyak tanah. Elemen tanah dan kayu di kelilingnya Martin mesti diadakan supaya airnya turun. Tambah api. Kalau nggak salah saya juga sempat lihat untuk menaikkan api itu adalah kita olahraga intensif. Itu bisa naikin api juga tuh. Dan saya sempat ingat sih ada momen di mana 3 tahun saya olahraga kenceng banget, Pak. Dan saya ngerasa ada perubahan. Tanpa saya sadari loh, yang tadi makanya kan kita lakukan ini, lakukan itu, ternyata ada efeknya yang kemarin tuh kita nggak aware, tapi ketika sudah tahu ini, jadi lebih sadar lagi tuh untuk melakukan, wah, oke nih, mesti olahraga lagi nih, naikin apinya lah dan sebagainya, apapun caranya gitu ya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya orang banyakkan air, itu biasanya suka di rumah tuh, oke? Nah, untuk dia dapat apinya, dia gaul. Pergaulan itulah api. Iya. Gitu. Iya, mesti keluar dari comfort zone sih. Keluar untuk ketemu orang, jadi happy, orang-orang juga happy dengan kehadiran kita, itu loh. Itulah api. Iya. Dari situlah kalian nanti akan mendapatkan bisnis atau apapun. Kita nggak tahu. Kita nggak ada yang bisa ramal. Tapi peluang ada di situ. Karena kita kebanyakan air, kita lebih banyak di rumah nunggu. Nah, kalau kita mau jadi api, bawa mobil, bawa motor, pergi keluar, cari temen. Iya. Itu api. Emang mesti dipaksain sih. Dan ya yang lucunya hal-hal ini sebenarnya sudah saya lakukan. Cuman saya melakukannya itu ya berdasarkan kesadaran sendiri. Tapi ketika dikonfirmasi dengan ilmu yang ada ini, jadi oh iya memang harusnya begitu gitu. Ya kan mesti bergerak. Iya, betul. Iya, kayak lambang yin and yang kan, roda harus bergerak. Kalau nggak bergerak ya nggak jadi apa-apa. Iya. Gitu. Oke, seru banget nih kita ngomongin 4 pilar. Jadi kita udah tahu. Dan buat yang nggak tahu jam lahirnya, itu ada di akte ya biasanya? Iya, ada di akte. Tapi ada beberapa klien gua yang lucu sih. Kalau dia lahir di Jakarta, nggak ada tuh jamnya. Masa? Waktunya iya. Oh ya? Baru tahu. Gue juga baru tahu. Kalau gue kan lahir di Bandung, ada. Okay. Jadi orang yang lahir di luar daerah ada. Tapi yang di Jakarta rata-rata nggak ada. Jadi mesti tanya ke orang tua. Ya kalau seumur gue kan orang tua udah nggak ada ya. Iya. Pusing juga nanya ke siapa kan gitu. Nah jadi emang agak lucu sih. Karena Jakarta ngaret kali Pak ya? Karena macet. Nggak tahu deh. Apa ada aturannya sendiri? Nah, cuman mungkin kan biasanya kalau dari akte itu kan ada surat kenal lahir dari rumah sakit bersalin tuh. Ya mungkin di situ ada. Nah, tapi ya begitu mau diurus akte mungkin itu diambil kali ya sama pemerintah. Gue nggak ngerti juga. Oke, baru tahu nih ternyata kalau yang di Jakarta nggak ada waktu lahir ya? Nggak ada. Saya lahir di Cirebon, jadi kebetulan ada gitu. Dan dia baru tahu nih kalau nggak ada. Anak saya tuh 3-3-nya lahir di Jakarta. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kan saya catat, karena saya metafisik, saya kudu catat dong gitu. Begitu itu gue langsung catat. Dari surat kenal lahir jelas jam segini, wah ya udah tahu semua gue. Tapi kan kalau dia bukan anak gue, dia nggak tahu juga kapan gue jamnya lahir. Iya dong. Iya. Kemarin kita sempat ngomongin 2 kelinci nih Pak.
Kayaknya Dua kelinci masih itu hot apa? ya. Hah? Kacang. Kacang dua kelinci. Kacang kali dua kelinci. Iya itu makin hot aja tuh Pak. Cuman nanti mungkin next episode kali ya kita mau coba lihat lagi hal-hal yang yaitu tidak terlihat dengan kasat mata, tapi ketika dibedah dari sisi metafisik ada hal-hal yang menarik gitu. Kita bisa lihat pemimpin kita gimana, kenapa sekarang kok kayaknya riweuh banget gitu ya Pak ya. Dan ya itu deh, jadi ya seru-seru aja nih. Ya. Kalau itu sih ya mau ngomong apa ya, kalau dua kelinci yang kita sebut kemarin berat sih. Berat ya? Berat. Untuk jadi pemimpin Indonesia berat. 80%, 20% ada kemungkinan. Ya. Iya. Tetapi begitu dia yang mimpin rusak Indonesia. Nah itu deh. Kenapa? Jadi, karena nggak klop. Nggak klop. Nggak klop. Jangan salah, nggak klop nih. Iya. Kalau metafisik bilang nggak klop, gitu loh. Kalau saya jadi dia sih mendingan enggak. Ya serius. Ya oke lah lu jadi cawapres, tapi nggak klop. Iya. Memang lagi dapat, maksudnya baru mulai aja, udah kayaknya susah nih ya. Iya baru mulai. Iya baru mulai kan. Udah dari ribet. sana sini gitu ya. Padahal bapaknya presiden kan. Iya. Ribet. Iya, Jadi baru ribet. mulai betul. Ribet. Kenapa? Di tahun kelinci lagi ribetnya. Nah. Iya. Kelinci ketemu kelinci, capek deh. Iya. Mereka juga capek tuh berdua ntar. Iya. Sama-sama melo ntar. Heeh. Sama-sama pakai perasaan berdua. Repot. Ya harusnya ada Kelinci yang satu yang tuaan kan kelihatannya kayaknya garang gitu. Padahal hatinya sih melo. Gitu aja. Ini dari metafisik. Gue sih langsung bisa bilang, lu sih melo gitu. Nah menutup melonya dia, ya dia pakai cara-cara dia sendiri. Nah itu urusan dia lah. Bukan urusan kita. Iya. Yang satu juga sama. Ditanya apa, jawabnya apa. Iya dong. Iya. Berarti kan dia nggak berani tuh. Nah itu kelinci. Oke, kelinci karakternya gitu ya? Iya, dia mendingan gue damai-damai aja deh, gue males ribut gitu loh. Sebetulnya kelinci begitu. Oke. Sebetulnya, umumnya. Menghindar dari konflik. Prabowo kan konflik. Dia nurutin mertua katanya, ya kan? Akhirnya dia cabut kemana, Yordan atau apa, gue nggak ngerti. Nah, pokoknya intinya itulah. Jadi sebetulnya kita bicara mengenai kelinci, ketemu kelinci di negara ayam, ya capek lah. Iya. Tapi ini kan dipaksain kayaknya dipaksain. Kayaknya gue juga nggak ngerti lah. Gue bukan orang politik. Iya. Ini seru nih kalau tahu jam lahirnya para pemimpin itu biar kita bedah kali ya. Oh nggak perlu. Tahunnya aja udah. Tahunnya aja. Karena goalnya kan dia jadi presiden. Oh iya betul. Gue nggak perlu yang ininya. Yang ininya sih kalau udah nggak oke ya dia nggak jadi presiden. Tapi intinya dia mau jadi presiden, goalnya juga mesti cocok nih. Ya kan? Iya. Misalnya contoh nih, gue kebo, gue cocok sama Indonesia, goal gue sama Indonesia sama, gitu loh. Gue kansnya lebih besar. Oke. Tapi gue kelinci, kans gue kecil. Tuh. Iya, berarti goalnya aja dari goalnya udah nggak dapet ya? Nggak dapet. 80% gitu ya? Nggak dapet 80, dapetnya 20. Dapetnya 20, ya. Kita lihat gimana 20 ini bermain. Iya, kita lihat. Gitu. Kayaknya kita nanti akan bahas mengenai role kali Pak ya, peran. Tapi nanti kita pisahkan nih jadi episode berikutnya biar nggak terlalu panjang. Oke. Ya. Jadi untuk yang sekarang kita cukup dulu Pak. Ya. Sip. Ya. Thank you. Yo, thank you. Thank you.